Halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang pergerakan Bitcoin terbaru dan Ethereum, BNB dan altcoin beberapa ya. Jadi sebelumnya saya juga mau ngucapin terima kasih kemarin yang sudah ngucapin turut berduka cita atau memberikan saya semangat di video yang kemarin ya. Tetap aja life must go on ya teman-teman ya. Harus semangat buat kedepannya. Oke, jadi langsung aja. Sama seperti market kripto ya, tetap semangat ya buat kalian yang masih percaya kalau misalkan masih bisa berlanjut untuk bull run ya di tahun ini. Dan kemarin memang sudah breakdown dari descending triangle ya, pola ini ya, dia breakdown dan untungnya dia masuk area ungu yang pertama saja ya di sekitaran $29.300. Langsung secara cepat juga dia langsung pembalikan arah ya, rebound lagi ya Bitcoinnya secara cepat dan menembus dari resist ini ya 31.200, kemudian 31.600 dan 32.200-an. Nah ya, pergerakan Bitcoin ini mampu nembus ya, ini pakai time frame 1 hari ya, harian ya teman-teman ya. Nah, time frame yang lebih besar bukan 1 jam atau 4 jam. Jadi kita bakal bisa melihat potensi Bitcoin ini. Kita lihat dari MACD-nya sudah golden cross juga ya, bar hijaunya baru muncul 2. Dia berpotensi untuk masih bisa mengalami kenaikan untuk beberapa hari ke depan ya. Pasti menuju ke sekitar 35.000 ya, OTW ke 35.000 ya teman-teman. Untuk pergerakan si Bitcoin ini dalam bentuk dolar ya. Kemudian kita lihat dari pergerakan harga, time frame-nya sama 1 day ya, 1 hari ya teman-teman. Untuk di market Indodax kita juga lihat dia itu mentok di kemarin itu mantul di sekitaran 430 jutaan ya. Dan dia pemantulannya cukup langsung ya, tuh ya teman-teman. Kemudian juga dia lewatin juga 450 juta, dia udah berhasil lewat, dan sekarang 470 jutaan dia ya. Jadi terdekatnya itu dia akan menuju ke arah sekitar 480 juta dan next resist juga 500 juta ya. Sekitar itu untuk resisten terdekat untuk si Bitcoin ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan dia koreksi ke sekitar berapa? Ke sekitar 460 jutaan, karena memang di situ ada yang namanya support juga ya, 460 juta. Ya, supportnya nggak terlalu kuat lah ya di 460 juta, tapi kalau potensi koreksi ke arah situ terdekatnya ya teman-teman. Lalu kalau kenaikan terdekat itu ke arah 480 juta, itu yang pertama, resisten yang pertama. Lalu resisten yang kedua itu ke arah sekitar 500 juta ya untuk pergerakannya si Bitcoin. Dulu kita lihat dari stochastic RSI-nya juga ya, ini sudah golden cross dan masih lanjut naik ya. Jadi kita bisa lihat potensinya itu nembus ke 480 juta, kalau kuat ke 500 jutaan ya untuk pergerakan si Bitcoin. Dan kita bisa lihat ini dari terdapat resisten ya dari downtrendnya si Bitcoin ya. Apakah dia kali ini mampu untuk benar-benar breakout ya, terbang ya ke atas apa tidak ya. Semoga tidak false breakout ya teman-teman ya. Kita masih menunggu ya ketika dia memang sanggup menembus ke 480 juta, next ke 500 jutaan ya. Jadi next target itu pasti ke arah bukaan dari ini ya teman-teman ya, pola falling wedge ini ya, ke arah sekitar berapa? Kalau yang nanyain itu di sekitar sini ya, 525 juta. Nah ini ya teman-teman, di sekitar 525 juta untuk target kenaikan tertinggi dan terdekat untuk si Bitcoin gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia bisa mampu melewati 480 juta dan 500 juta ya. Jadi itu untuk jangka pendeknya dari Bitcoin ya, ketika dia koreksi kemana, ke sekitar 460 juta ya. Kalau dia bisa mengalami kenaikan dan tembus ke 480, 500 dan 525 juta ya teman-teman ya. Ini untuk pergerakan si Bitcoin. Jadi selamat sekali lagi juga ya kemarin yang sudah memberanikan diri share di beberapa rekomendasi saya seperti BNB ya. BNB kita langsung cek aja teman-teman ya. Di sini juga dia salah satu favorit saya karena memang saya ada masuk di BNB juga ya. Kita lihat pakai time frame 4 jamnya. Kemarin itu terendah dia nyampe di sekitar sini saja ya teman-teman ya, 375 ya, 3.754.000-an. Sekitaran itu terendahnya ya teman-teman. Jadi memang cukup kuat kalau misalkan kita lihat dari yang sebelum-sebelumnya itu sampai 3,3, 3,2 ya. Ini cuma 3.754 ya, jadi cukup kuat. Kemudian sekarang di ya sekitaran 4,3an ya. Sekitaran itu BNB ya teman-teman. Jadi pergerakan cukup kuat ya. Kemarin yang sudah serok di 4 juta pun ya udah profit gitu ya. Karena memang kemarin saya udah info
support terkuat terdekat itu di sekitar 4 juta ya. Mungkin kalau udah kalian ada yang cicil di 3,9 atau di 4 juta ya sekali lagi selamat gitu ya, udah profit, walaupun memang nggak bisa serok pas sama yang namanya harga yang paling rendahnya gitu ya sewaktu koreksi ya. Sekarang udah profit, yang beranikan diri ya minimal misalkan beli di 4 juta lah ya, di sekitaran sini lah ya, 4 juta itu profitnya udah berapa? Udah sekitar 7% ya kalau posisi sekarang gini ya teman-teman. Ya kalau misalkan kalian dari 3,9 ya profitnya udah hampir sekitar 10%-an ya. Sekitar 10%-an buat kalian yang sudah serok BNB. Sekali lagi saya ucapin selamat dan tetap semangat ya. Lalu kalau yang mau hold mungkin ya masih untuk mid term ya, mungkin bisa ke arah berapa ya, yang nanyain itu ke arah sekitar sini teman-teman ya. Target kenaikannya untuk mid term itu pasti ke swing dari ketinggian yang cukup terakhir itu di sekitar 6,1 6,2 ya, itu bisa sampai 59% profitnya ya kalau misalkan kalian itu target jualnya gitu ya, udah cukup besar ya, apalagi sampai ATH sebelumnya di sekitar 10 juta ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ya sekitar 10 juta lah ya, itu 158% sekitar itu profitnya ya. Jadi sangat-sangat besar menurut saya. Sekali lagi saya ucapin selamat buat kalian ya. Yang mau scalping silahkan, yang mau jual juga silahkan ya. Tapi target-target terdekatnya pasti di sini teman-teman ya, di sekitar 4,5 ya. Kemudian di berapa lagi? Di sekitar 4,9 5 juta ya teman-teman, sekitaran itu untuk terdekatnya untuk si BNB ya. Next lagi kita bahas ETH ya. ETH juga naiknya cukup lumayan kenceng juga. Kenapa? Karena memang kemarin itu waktu B-Word ya, event B-Word itu Elon itu bilang kalau misalkan dia itu megang Bitcoin, ETH dan Doge ya, Dogecoin ya. Jadi itu juga yang mengakibatkan wah ini Elon aja beli ETH, jadi orang banyak ya, kurang lebih ya berpengaruh juga buat orang cenderung beli ETH juga ya, Bitcoin, ETH dan Doge gitu ya teman-teman ya. Dan kemarin juga seperti yang diinfokan ya, kemungkinan memang di event B-Word itu bukannya food atau apa ya, mereka lebih cenderung pasti memberikan yang namanya good news gitu ya. Sama seperti Elon bilang intinya ya, dia bilang saya nggak akan ngedam, tapi saya lebih prefer buat ngepam gitu ya, to the moon gitu ya teman-teman ya. Jadi itu ada indikasi Elon ya biasa lah ya, setelah kemarin ya drama dia terima Bitcoin, terus akhirnya dia nggak nerima Bitcoin lagi, masih mau mempertimbangkan, terus akhirnya sekarang ini ya market lagi turun, terus akhirnya dia bilang dia mau pakai Bitcoin lagi, dia ada beli Bitcoin, ETH, Doge gitu ya teman-teman. Jadi itu udah kebaca lah ya skenarionya. Jadi ya kemarin yang sudah serok-serok ya, ada beberapa koin juga kan saya info kemarin, kayak koin ADA, Matic, ada saya bahas. Kemudian ada beberapa koin NFT kan, itu ada 5 koin NFT kayak Sen, CHZ ya, dan lain-lain. Kemudian ada OneInch, Unilink yang juga ada saya bahas juga di beberapa video saya yang lalu. Support-supportnya udah saya infokan buat kalian yang mau serok atau persiapan ketika koreksi kemarin ya, sebelum saya nggak upload video beberapa hari itu ya. Jadi selamat sekali lagi yang udah memberanikan diri pilih koin rekomendasi sesuai yang saya infokan, area supportnya kalian yang sudah pilih dari informasi saya ucapin selamat telah memberanikan diri ambil keputusan gitu ya. Kalau yang profit ya silakan bisa nikmatin gitu ya. Kalau yang masih hold ya bersabar gitu ya teman-teman ya. Dan yang nyangkut ya tetap ya menurut saya tetap ya bisa mempunyai kepercayaan lah gitu ya, kalau misalkan masih ada harapan untuk lanjut buluran gitu ya. Tentunya kalau dari pergerakan dolarnya dia harus tembus dari area ungu yang atas ini sekitar 42.000 43.000, dia harus di atas itu ya, 44.000 ke atas ya, untuk bisa indikasi lanjut bull run gitu ya teman-teman. Kita masih menunggu momen-momen seperti itu ya. Jadi ini untuk ETH juga kita bisa lihat ya, kemarin tuh dia hit sekitar 20 ini ya nih guys ya. Nih tuh ya. Yang warna biru ini 25.300-an. Karena kenapa? Saya juga udah infoin kemarin ya. Kita bisa lihat ini beberapa kali ke sentuh ya. Jadi ada indikasi memang 25 jutaan itu adalah support yang cukup kuat. Jadi yang memberanikan diri sudah membeli di sekitar 25 juta kan, nggak mentok 25 juta top. Ya bisa 25 juta 300, 25 juta 400 kan, intinya 25 juta gitu ya. Karena juga ada yang komen juga kemarin di video saya, nggak mungkin lah ETH komunitas kuat, fundamental bagus dan lain sebagainya, nggak mungkin jatuh ke 25 juta lagi. Nggak ada yang nggak mungkin guys ya. Koin sebagus apapun kalau misalkan marketnya memang lagi di dump ya
ya pasti turun juga gitu ya. Tapi memang kecil kemungkinan kalau misalkan kayak ETH ini jatuh misalkan ke 16 juta gitu ya, itu kecil kemungkinan. Tapi kalau misalkan 25 juta itu sangat mungkin gitu ya untuk ETH sentuh dan akhirnya terbukti gitu ya. Benar sekitar 25 jutaan. Sekali lagi yang udah mungkin sarap di 25-an, 26 juta ya, sekali lagi selamat gitu ya. Sekarang udah sekitar 29-30 juta untuk si ETH. Jadi ini ada sekilas untuk ngebahas ETH, BNB dan Bitcoin ya. Pergerakannya ya teman-teman, sekali lagi masih kita hold untuk mid term juga bisa, long term juga bisa, atau scalping juga bisa. Intinya profit ya bebas-bebas aja lah ya, nggak ada pemaksaan sama sekali ya. Jadi untuk koreksi juga kita bisa lihat kalau misalkan memang ada indikasi koreksi terdekat dari si Bitcoin, memang dia mengarah ke sekitar 460 jutaan ya. Itu adalah support juga di sekitar 460 juta untuk istilahnya target kalau misalkan ya ada koreksi-koreksi gitulah untuk si Bitcoin gitu ya teman-teman ya. Kita bisa lihat juga di ini dari tanggal 21, 22 ya, 23 ini candle hijau semua gitu ya teman-teman ya. Belum ada kita lihat candle merah, jadi ya harus siap sedia gitu ya. Ketika ada kenaikan pasti ada penurunan ya. Kita harus siap-siap ya teman-teman, seperti ini nih. Ini candle hijau terus merah. Ini juga hijau, merah dikit, hijau lagi baru merah-merah gitu ya teman-teman ya. Jadi pasti nanti ada ketikanya kita harus menghadapi atau melihat candle berwarna merah ini ya. Selanjutnya mungkin tanggal 24 atau 25 gitu ya teman-teman. Kita bisa wait and see aja ya. Jadi itu aja teman-teman. Sekali lagi selamat ya, market sudah lumayan ya berwarna hijau ya. Dari kemarin-kemarin kenaikannya kan lumayan, ada yang 5%, 10%, ada yang 15, 20%, bahkan ada yang 30% ya. Sekali lagi saya ucapin selamat, tetap semangat ya semuanya. Tetap stay safe juga, jaga kesehatan ya, karena kesehatan jauh lebih penting ya teman-teman. Walaupun memang trading tetap jalan. Wah, itu aja teman-teman informasi yang saya bisa infokan. Dan nanti kalau misalkan kalian mau request, jangan sungkan gitu ya, mau request misalkan mau bahas koin. Kemarin kan saya udah bahas koin ADA, udah Matic udah ya. Jadi kalian komen aja nih. Ya nanti akan saya bikinin video mungkin kalau nggak nanti malam ya besok gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa request 2 koin ya, 2 koin yang komen terbanyak nanti akan saya pertimbangkan untuk saya bahas gitu ya. 2 koin dengan komen terbanyak ya. Misalkan 5 orang nih komen, contoh XRP. Lalu ini ada 10 orang komen contohnya Polkadot. Nah, terus yang lain itu komennya campur gitu. Yang paling tinggi itu Polkadot sama XRP nih. Ya udah saya besok bahas Polkadot dan XRP, itu contoh ya teman-teman ya. Jadi itu aja, sekali lagi saya ucapin selamat juga ya. Pokoknya ini market seneng banget lah ya, saya pas balik-balik lihat market seperti ini ya tuh ya. Mantulnya cukup kenceng juga, cukup seneng juga lah saya ngelihatnya juga ya. Kemarin banyak yang bilang senang bisa profit segala macam gitu ya. Walaupun ada yang nyangkut tapi seenggaknya bisa merasakan profit. Ya syukurlah, saya juga masih seneng gitu ya melihatnya. Itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bisa terbantu ya informasi dari saya. Itu aja dan bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian juga, dan sampai jumpa untuk next video ya. Salam profit.